tujuan pembelajarannya, ibu harapkan pada pertemuan kali ini kalian dapat menuliskan asal daerah teman dan menceritakan cara menjaga kerukunan antar suku. Kemudian ibu harapkan juga kalian dapat membaca serta menjawab pertanyaan teks tentang perbedaan laki-laki dan perempuan tetapi tak rukun. Dan ibu harapkan juga pada pertemuan kali ini kalian mampu menceritakan kembali dongeng dengan kata-kata sendiri. Nah, agar pelaksanaan pembelajaran ini bisa sesuai dengan apa yang kita inginkan, ibu harapkan kalian bisa mendengarkan dan menyimak penjelasan yang ibu sampaikan sampai selesai ya. Nah, untuk memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu ya. Yuk, doa sebelum belajar dimulai. Berdoa selesai. Nah, baik anak-anak, yang pertama di sini ibu akan mencoba menjelaskan mengenai Ino ya, yang mana di sekolah itu Ino mempunyai banyak teman. Teman-teman Ino juga berasal dari suku atau asal daerah yang berbeda-beda. Meskipun mereka berbeda suku atau asal daerah, Ino dan teman-temannya selalu rukun. Mereka belajar dan bermain dalam kebersamaan. Mereka itu saling menolong dan membantu. Nah, sekarang ibu mau kalian coba perhatikan gambar di bawah ini. Apa yang kalian pikirkan menurut gambar yang sudah kalian tunjukkan sekarang? Ya, betul, ini merupakan macam-macam atau jenis pakaian adat di Indonesia, yang mana di sini pakaian adat yang dipakai oleh Ino dan teman-teman ini berasal dari beberapa daerah. Ada yang dari Padang, kemudian ada yang dari Betawi, Papua, Bali. Nah, ini ibu akan mencoba menjelaskan atau mengenalkan kepada kalian pakaian-pakaian adat asal dari daerah masing-masing ya. Nah, kalian juga mungkin sudah mengetahui bahwa di Indonesia ini terdiri dari beberapa suku, kemudian ras. Nah, di sini juga pakaian adat di Indonesia ini bermacam-macam. Nah, meskipun mereka berbeda-beda suku, berbeda-beda ras, berbeda kebiasaan, tetapi mereka masih tetap rukun, saling menghargai satu sama lain. Nah, sekarang coba perhatikan dari gambar yang sudah kalian perhatikan tadi. Dapatkah kalian menyebutkan dari daerah mana saja pakaian yang dikenakan oleh Ino dan teman-temannya? Nah, nanti kalian akan mengetahui ya. Bagi kalian yang sudah mengetahui, nanti kita akan mencoba mengenal secara bersama-sama. Kemudian, apakah ada pakaian daerah dalam gambar yang tadi kita lihat sama dengan pakaian daerah di tempat kita tinggal? Mungkin ada di antara kalian ada yang memiliki pakaian adat yang sama ya. Nah, sekarang di sini ibu akan mencoba mengenalkan pakaian adat dari Betawi. Nah, biasanya bagi laki-laki pakaian adat Betawi itu menggunakan sabuk ini ya, jawara ya, seperti seorang jawara, menandakan berani. Kemudian perempuannya itu menggunakan kebaya, namun biasanya menggunakan kerudung yang memang disimpan di atasnya tanpa disatukan oleh penyejuk atau jari. Nah, kemudian di sini ada pakaian adat Sunda. Nah, ini pakaian adat Sunda, ada kebaya yang dikenakan oleh dua anak kecil ini. Nah, ini adalah pakaian adat Sunda. Kemudian ada pakaian adat Bali. Nah, untuk laki-laki pakaian adat Balinya biasanya menggunakan sini ya. Nah, biasanya untuk laki-laki ada yang mengenakan bunga yang ditempelkan di telinganya, ada juga yang tidak. Kemudian kalau perempuannya di sini biasanya mengenakan baju seperti ini ya. Nah, biasanya rambutnya yang dihias panjang, kemudian ditempel-tempel bunga juga. Oke. Kemudian ada
pakaian adat Sumatera Barat. Nah, ini adalah pakaian adat Sumatera Barat yang kita gunakan adat ya. Nah, di sini merupakan pakaian adat Sumatera Barat. Oke, mungkin di antara kalian ada yang neneknya atau orang tuanya berasal dari Sumatera Barat, mungkin sudah tidak asing ya melihat pakaian seperti ini. Nah, itu adalah beberapa macam dari pakaian adat. Nah, di sini ada ya pakaian adat. Selanjutnya ada pakaian adat dari Papua. Nah, biasanya yang suka dicoret-coret mukanya atau misalkan pakaiannya yang seperti di sobek-sobek ya. Nah, ini adalah pakaian adat dari Papua. Nah, sekarang di sini Ibu akan membacakan sebuah dongeng. Nah, Ibu harapkan kalian bisa mendengarkan dongeng yang Ibu bacakan ya. Dengarlah teks dialog cerita dongeng berikut. Nah, dongeng yang akan Ibu bacakan yaitu Guna Persahabatan. Di sini ada dua peran ya, yaitu ada seekor kerbau dan jerapah. Yang mana kerbau itu bernama Belo dan jerapah dipanggil Jeje dalam cerita ini ya. Oke, Ibu akan bacakan. Belo kerbau berkata, aduh, kakiku sakit sekali. Nah, kemudian Jeje jerapah pun bertanya kepada Belo kerbau itu, kenapa kakimu Belo? Kakimu terlihat bengkak. Kemudian Belo kerbau pun menjawab, jadi sahabatku, aku terjatuh dan kakiku terkilir. Kemudian Jeje menjawab, apa yang kamu lakukan hingga terjatuh dan kakimu terkilir? Kemudian Belo pun menjawab, aku berusaha memanjat pohon agar bisa memakan pucuk daun yang ada di puncak pohon seperti kamu. Nah, kemudian Jeje jerapah pun menertawakan, kamu itu seekor kerbau Belo. Kamu bukan jerapah yang memiliki leher panjang seperti aku. Kemudian Belo pun menjawab, ya, aku iri kepadamu Jeje. Kamu bisa makan daun-daun segar di pucuk pohon, sedangkan aku tidak bisa. Kemudian Jeje pun berkata, itulah akibatnya jika memiliki sifat iri. Kamu seharusnya bersyukur tidak memiliki leher panjang seperti aku. Karena leherku yang panjang ini, aku tidak bisa memakan rumput seperti kamu. Nah, kemudian Belo pun menjawab, oh, sekarang aku sadar kita memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Aku juga baru sadar bahwa kita ini kan bersahabat. Aku bisa meminta tolong kepadamu jika ingin makan pucuk daun yang terletak di atas puncak pohon, bukan? Kemudian Jeje pun menjawab, aku setuju Belo. Itu salah satu manfaat atau kegunaan kebersamaan dalam persahabatan. Kita bisa saling membantu dan menolong. Nah, dari cerita ini ada beberapa hikmah atau manfaat yang dapat kita ambil, yang mana kita itu harus bisa bersyukur, menerima apa yang kita miliki, apa yang kita rasakan. Masing-masing orang itu pasti memiliki kelebihan dan kekurangan, yang mana kelebihan itu bisa kita manfaatkan sebagai kekuatan kita, dan kekurangan kita juga bisa kita manfaatkan untuk saling melengkapi dengan teman-teman kita. Meskipun di antara kalian ada yang memiliki rasa iri atau ingin mendapatkan sesuatu yang sama dengan teman kita, itu tidak seharusnya kita punya perasaan seperti itu ya. Nah, kita harus bisa memanfaatkan kelebihan kita dan memaksimalkan atau saling membantu apabila kita memiliki kekurangan. Nah, di sekolah pun kita pasti memiliki teman-teman yang pasti memiliki kegemaran yang berbeda-beda. Ada yang gemar olahraga, ada yang gemar membaca, ada yang gemar melukis, dan masih banyak lagi ya. Nah, dalam hal makanan juga kita pasti akan memiliki perbedaan. Pasti
ada yang suka nasi goreng, ada yang suka roti, ada yang suka bubur ayam. Mungkin dari makanan itu ada berbeda-beda di antara kalian. Ada juga yang memiliki kesamaan, tapi mungkin tidak 100% itu memiliki kesamaan atau kesukaan yang sama ya. Nah, agar kebersamaan di sekolah itu tetap terjaga, kita harus menghormati kegemaran teman. Mau itu kegemaran yang berbeda atau kegemaran yang sama, kita harus saling menjaga agar kerukunan akan selalu terjaga di lingkungan kita. Nah, kita tidak boleh mengolok-olok kegemaran teman. Misalkan kita nggak mau temenan nih sama orang yang tidak memiliki atau yang tidak suka main bola, misalkan dijauhin temenan. Tidak seperti itu ya. Kita harus saling menghargai, tidak saling mengolok-olok kegemaran teman. Nah, agar tercipta kesatuan dan persatuan, kita harus selalu menjaga dan selalu mengutamakan dan tidak membeda-bedakan teman tanpa harus membeda-bedakannya. Nah, jenis kelamin juga berbeda, misalkan ada perempuan, ada laki-laki. Nah, meskipun jenis kelamin kita ada yang berbeda-beda tapi kita harus tetap saling menghargai, saling menjaga kerukunan kita sebagai warga negara yang baik. Nah, mudah-mudahan dari dongeng yang barusan Ibu bacakan bisa bermanfaat untuk kita ya. Oke, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata Ibu yang kurang baik dalam penyampaian. Oh iya, untuk hari ini tidak ada tugas yang perlu dikumpulkan ya nak ya, tapi tetap kalian harus bisa memahami materi yang Ibu sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan Ibu juga mohon maaf apabila terdapat kata-kata Ibu yang kurang baik dalam penyampaian. Mudah-mudahan bermanfaat. Oleh karena itu, mari kita akhiri saja pertemuan kali ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan ditutup dengan doa sesudah belajar. Dibacakan oleh kalian ya. Silakan dibaca doa sesudah belajar. Berdoa selesai dan Ibu tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.